Jangan diem aja nanti hukumnya wajib, kecuali karena 3 hal boleh tidak menjawab salam. Yang pertama, sedang sholat. Jadi kalau ada orang baca salam, kita sedang sholat, tidak wajib jawab. Yang kedua, sedang tidur. Kalau ada orang membaca salam, kita sedang tidur, maka juga tidak wajib menjawab. Yang ketiga, karena gila, garis miring gendeng. Jadi kalau ada orang membaca salam, kita tidak sedang sholat, juga tidak sedang tidur, kok tidak jawab, berarti saya ulangi lagi untuk memastikan bahwa semua yang ada di sini waras. Siap? Tentu dengan harapan mudah-mudahan dengan doa salam yang kita baca bersama-sama ini, Allah memberikan kita selamat dunia akhirat, memberikan rahmat dan keberkahan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jawab kabeh, wedi takut diarani alhamdulillah alladzi khalaqa adama wa hawa wa ja'ala minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil anbiya wa khairil asfiya wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi min yaumina hadza ila yaumil jaza, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus guru kita bersama Abayai Muhammad Rifai Abdullah SPDI. Beliau sekarang sedang ada di Jawa. Tentu ada rangkaian menjalankan misi dakwah untuk masa depan santri Al-Inayah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan, selamat sampai kembali ke pondok pesantren ini. Al-Mukarromah Ibu Nyai Haja Sumiati Khilyatun Hasanah MPDI sebagai pengasuh yang juga sama semangatnya dengan Abayai, kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah wa taatir rasul. Jami'al asatid wal asatidah, juga santri banin maupun banat yang berbahagia. Tidak lupa tadi Bunya menyebut ada sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus. Alhamdulillah wa syukurillah, di sela kesibukan yang tiada henti-hentinya, kita hari ini, pagi ini
ditakdir oleh Allah bersama-sama di tempat ini guna untuk memperingati satu Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memperingati satu abad Nahdlatul Ulama, yang artinya bahwa tahun ini genaplah usia NU 100 tahun menurut hitungan Hijriyah Qamariyah. Adapun hitungan Samsiyah Masihiyah itu belum, karena memang ada selisih sekitar 3 tahun. Karena itu pagi ini saya mendapat 2 mandat. Pertama harus menceritakan tentang Isra Mi'raj, yang kedua tentang satu abad. Mengingat waktu juga singkat, mungkin saya balik, karena kalau Isra Mi'raj sudah banyak para kiai yang menyampaikan, bahkan mungkin di dalam pengajian-pengajian kalian sudah banyak disampaikan oleh para asatidz dan asatidzah tentang Isra wal Mi'raj. Tapi berkenaan dengan NU, apalagi NU setelah memasuki satu abad ini, orientasi ke depan seperti apa, ini perlu saya sampaikan. Kita mulai, anggap saja sekarang ngaji ya. Jadi kita nggak usah terlalu formal, anggap saja sekarang ngaji. Pertama, sebelum saya masuk terkait dengan informasi terkini bagaimana NU ke depan setelah memasuki satu abad, saya perlu menyampaikan dulu ukuran kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena yang saya hadapi saat ini adalah calon-calon para kiai, betul nggak? Calon-calon ibu nyai, betul nggak? Nah, yang paling berat ini calon kiai. Calon kiai ini yang paling berat. Kalau bu nyai, ini Nun Sewu ini, umpama nggak terlalu pintar, asal nanti dapat jodoh kiai langsung dipanggil kiai. Betul nggak? Makanya kalian santri laki kalau kepingin dicari dan dilamar wanita-wanita solihah, maka tidak ada jalan lain kecuali kalian harus bercita-cita tinggi, yaitu menjadi ulama, menjadi kiai seperti Abah Yai. Allahumma amin. Salah satu kiai dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang bernama Mbah Ahmad Siddiq, di era tahun 80-an beliau menjabat sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama sebelum era Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau memberikan barometer, paling tidak yang dimaksud kiai di kalangan Nahdlatul Ulama itu memiliki 3 kriteria. Berapa? 3. Nah, ini penting karena akhir-akhir ini banyak orang asalnya tidak kiai, karena menjadi pengurus NU langsung jadi kiai. Nah, ini kalau dibiarkan nanti
dikhawatirkan ulama-ulama, kiai-kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama tidak menjadi kiai yang punya standar. Oleh karena itu, 3 hal ini saya pandang perlu untuk saya sampaikan agar santri di Pondok Pesantren Al-Inayah ini ketika memang punya semangat, cita-cita ingin menjadi kiai, harus memiliki 3 hal ini. Yang pertama, amilun bi'ilmi. Apa? Amilun bi'ilmi. Jadi kalau sudah disebut amilun bi'ilmi ini artinya ilmu sudah selesai. Sosok yang memiliki ilmu pengetahuan agama dan tidak cukup ilmu yang dimiliki saja, tapi harus sanggup mengamalkannya. Bunyi ilmu yang diucapkan melalui lisan ini juga harus diiringi dengan perbuatan. Tidak cukup hanya mampu memberikan mauidhah hasanah, tapi juga mampu pula mengiringi dengan uswatun hasanah. Itu yang pertama. Memberi contoh itu lebih perlu, karena kalau kita hanya memiliki ilmu pengetahuan tapi tidak diiringi dengan perbuatan, hanya hebat di dalam mauidhah hasanah saja, tidak mampu memberikan uswatun hasanah, maka sulit akan diikuti oleh umat manusia, karena seluruh ajaran yang disampaikan itu tidak diiringi dengan contohnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah menjadi uswatun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu yang pertama. Yang kedua, waqifun ala sa'ni, punya prinsip dan pendirian. Ini penting karena kadang sudah menjadi anggota Nahdlatul Ulama, kadang-kadang masih terombang-ambing ketika melihat faham dan aliran yang akhir-akhir ini banyak bermunculan. Konsisten sampai mati ikut Nahdlatul dan yang terakhir, basirun bi ahli zamanihi, ketika memimpin harus paham apa kebutuhan umat pada zaman memimpin itu. Dan ketika memahami apa yang menjadi kebutuhan umat, sudah barang tentu kiai-kiai para pemimpin yang model ini akan selalu mendahulukan kepentingan umat daripada kepentingan pribadinya. Para pemimpin yang mendahulukan kepentingan umat tidak mungkin bisa kecuali sudah selesai urusan-urusan dirinya. Oleh karena itu, 3 hal ini supaya menjadikan pedoman kalian semua, wahai anak-anak santri, agar ketika nanti keluar dari pondok pesantren ini siap menjawab tuntutan kebutuhan umat. Yang kedua, saya ingin menyampaikan informasi terkait akhir-akhir ini, belakangan ini muncul hal-hal yang berkenaan dengan hasil muktamar internasional yang dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7, tempatnya di Surabaya kemarin, bahwa telah mengangkat fikih peradaban.
Ini perlu saya jelaskan sebab kalau enggak nanti kaget. Karena selama ini yang kita ketahui kalau sudah disebut fikih mesti hubungannya dengan sholat, fikih puasa, fikih zakat, betul nggak? Fikih haji. Kok akhir-akhir ini muncul fikih peradaban? Aneh nggak? Aneh nggak? Sebenarnya tidak aneh, cuman kita saja yang belum sampai. Bahkan Pak Kiai pun awalnya juga merasa seperti itu. Kok ada fikih peradaban? Ternyata setelah kemarin Pak Kiai diundang menjadi salah satu peserta muktamar yang temanya membahas fikih peradaban, sungguh ini merupakan tugas mulia yang harus dijunjung tinggi dan dilestarikan, dilaksanakan oleh kita semua. Landasannya apa? Ini anak santri ngaji ini ya, ngaji ini ya. Jangan ngomong sendiri. Saya tidak bermaksud mau ceramah lucu-lucuan. Ini nggak? Dengarkan nak ya. Pak Kiai nggak punya banyak waktu. Setelah ini harus berangkat lagi. Landasan pertama, ketika Allah mengumumkan kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tahu artinya? Tahu artinya? Allah ketika mengumumkan kepada para malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah, pemimpin yang nanti punya mandat mengatur, mengurus bumi ini. Nah, kalau sudah berbicara bumi, itu jangan lagi berpikir bumi Indonesia saja atau yang terlalu fanatik negara Arab, selalu berbicara Arab saja, atau yang fanatik Barat selalu berbicara Barat saja. Tidak boleh, karena Allah sudah mengumumkan kepada para malaikat bahwa Allah menjadikan khalifah fil ardi. Fil ardi ini artinya di muka bumi yang mana saja, Indonesia, Malaysia, Timur Tengah, Eropa, dan seluruhnya, yaitu seorang khalifah yang akan diberi tugas untuk mengatur dan mengurus bagaimana dunia ini, bumi ini menjadi baik. Nah, yang dimaksud khalifah di situ adalah Nabi Adam alaihis salam. Nah, diperkuat lagi hadis irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kita diperintahkan, disuruh menebarkan kasih sayang. Menebarkan apa? Kalau yang dianjurkan itu menebarkan kasih sayang, berarti kita tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling curiga-mencuriga. Kasih sayang harus menghargai, saling menghormati. Irhamu man fil ardi. Ini tolong didengarkan ya supaya tidak sepotong-sepotong. Disuruh menebar kasih sayang terhadap man fil ardi, orang yang ada dan hidup di muka bumi, bukan man fi Indonesia saja. Pahim? Pahim? Coba yang laki, pahim? Pahim, nah itu loh ya. Pinteran yang banat ini ya. Banin fahim? Irhamu man fil ardi. Nah, selama ini kadang kita ini berpikirnya sempit. Disuruh menebarluaskan kasih sayang terhadap man fil ardi, orang yang hidup di muka bumi.
bukan hanya bumi Indonesia saja, tapi seluruh penjuru dunia. Nah, saya buka dalam tafsir hadis ini, manfil ardi ini yastamilu min adamiyin wa hayawanin. Malah tidak hanya kepada sesama manusia kita harus saling menyayangi, tapi termasuk hewan-hewan kita harus berinteraksi dan saling menghargai. Apalagi sesama manusia. Berangkat dari sinilah pengurus besar Nahdlatul Ulama memandang ketika usianya sudah mencapai 1 abad, genap 100 tahun, berangkat dari semangat muassis Nahdlatul Ulama membuat logo dunia. Nahdlatul Ulama itu dibuatnya seperti logo dunia, maka merasa dipandang perlu untuk semakin menebarkan kasih sayang ini tidak hanya sebatas negara Indonesia, tapi harus ke seluruh belahan dunia, tidak peduli itu negara orang Islam maupun negara orang kafir. Semua diajak duduk bersama untuk membicarakan misi kemanusiaan dengan menyepakati membuat peradaban baru yang isinya bagaimana hubungan antara sesama manusia yang memang ini adalah saudara kita karena sama-sama keturunan daripada anak cucu Nabi Adam alaihissalam, tidak sampai berantem. Maka di situ disepakatilah bagaimana kita membangun peradaban yang harmoni, saling menghargai, saling menyayangi antara umat manusia, tidak peduli suku apapun, bangsa manapun, agama apapun, pokoknya yang namanya manusia, dia adalah anak cucu Adam, berarti semua manusia adalah saudara kita. Jadi kalau selama ini kita menjadi warga NU selalu mendengar ukhuwah Islamiyah, saudara karena sama agamanya. Ukhuwah Watoniyah menjadi saudara karena sama tanah airnya. Nah, sekarang harus ditingkatkan bahwa kita punya saudara lebih banyak lagi, lebih luas lagi, tidak hanya di Tebu saja, tidak hanya di Jambi saja, tidak hanya di Indonesia saja, tapi seluruh umat manusia yang ada di belahan dunia ini adalah saudara kita karena mereka adalah keturunan dari nah, persaudaraan ini dinamakan ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basariyah. Lebih-lebih ketika kita melihat fenomena yang akhir-akhir ini banyak terjadi di berbagai negara, di mana ada negara yang penduduknya muslim, semua mayoritas muslim, ribut perang bersaudara. Ada nggak? Bahkan yang non muslim pun seperti Rusia dan Ukraina juga perang sampai sekarang belum berhenti. Sementara kita tahu negara-negara besar, negara-negara kuat sedang menyiapkan anggaran yang luar biasa untuk membuat senjata yang ini ledakannya tidak bisa kita perkirakan, yang apabila diluncurkan itu ribuan nyawa bahkan jutaan nyawa akan melayang. Maka NU merasa pandang perlu untuk menangkalnya. Nah, tentu cara mengatasi, menangkal bom-bom yang mereka siapkan ini tidak bisa kita siapkan dengan membuat bom pula untuk menangkal serangan mereka. Karena kalau itu yang ditempuh,
tidak akan selesai nanti perdamaian ini. Maka satu-satunya yang menjadi senjata ampuh untuk menghentikan peperangan itu yaitu NU mengajak duduk bersama berunding dengan para tokoh agama seluruh dunia. Tidak hanya tokoh agama Islam saja, agama-agama yang lain pun diajak berunding bagaimana kita memperkuat persatuan ini secara agama. Dan kalau ini sudah bisa ditegakkan di setiap negara melalui tokoh-tokoh agama yang ada di negara tersebut, maka kekuatan-kekuatan senjata yang dipersiapkan oleh negara-negara besar itu akan mubadir, tidak akan ada gunanya nanti. Kita doakan mudah-mudahan semangat Nahdlatul Ulama dengan melahirkan fikih peradaban yang isinya yaitu akan membawa misi kemanusiaan ini bisa berhasil karena respon dari dunia sudah sangat positif. Bahkan sekarang semua mengakui bahwa NU Nahdlatul Ulama menjadi ormas terbesar tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, ini bukan disebabkan karena kecanggihan punya senjata, tidak, tapi karena pikiran-pikiran Nahdlatul Ulama yang selalu mengemban amanah Allah yang waktu itu dimandatkan kepada Nabi Adam. Inilah yang akan diusung, dan NU merasa tidak cukup kalau hanya ini dilaksanakan oleh cucu Adam yang beragama Islam saja, tapi juga harus bersama-sama dengan para cucu Nabi Adam yang agamanya beda, karena mereka juga anak cucu Nabi Adam. Mungkin inilah anak-anak sekalian yang bisa Kiai sampaikan. Mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa menggugah dan memotivasi kalian bercita-cita tinggi. Mudah-mudahan nanti lulusan dari Alinaya ini ada yang menjadi kiai yang tampil di panggung nasional, ada yang jadi presiden. Ini nanti yang tidak pakai kopiah itu nanti jadi menteri pemuda itu nanti ya. Itu siapa itu yang tidak pakai kopiah itu? Saya doakan ya, mudah-mudahan jadi menteri pemuda dan olahraga ya. Nah, yang ngantuk-ngantuk itu nanti jadi tukang gali kuburan nanti. Ini mbak-mbaknya ini saya doakan nanti punya jodoh kiai semua. Semangat dan semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, saya akan menutup doa karena saya sering berhadapan dengan para murid tadi dari sekolahan langsung menuju di mriki. Mudah-mudahan anak-anak sekalian
para santri sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja. Halo. Kalau saya bilang siapa kita, kalian akan menjawab apa? Al-Inayah. Sudah ada yel-yelnya ya. Siapa kita? Tangannya mengepal enggak? Siapa kita? Al-Inayah. Yes, sedikit saja. Tadi Pak Yai sudah menyampaikan, tak tambahi sidik, oleh-oleh dari Sidoarjo. Masuk pada abad kedua, dakwahnya itu dielaborasi dengan kemajuan zaman. Ora gur ngomong tok, sing wedok wadon nggih, wadon. Dandan jilbabane kudu ayu, sing cantik, sehingga diikuti oleh orang bahwa menggunakan jilbab itu sangat bagus dan cantik, sehingga diikuti orang lain. Bersama-sama semuanya menutup aurat. Jadi kalian harus menjadi pionirnya. Iki ora cawe itu ora oleh menceng jilbabe iki. Sing ayu. Wis numpak Honda banter menceng bisa. Ritinge kiwa nengen. Karo cerita. Glowing tapi sikile busi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masyarakat kita perlu pendidikan pertanian. Santri kudu pinter tani, paham? Santri harus jujur dalam berdagang. Karena masyarakat tidak butuh kitab tok. Deres sing apik, dipupuk sing apik, sawite sing apik, diwarai kabeh. Dan insya Allah itu ada di Al-Inayah. Amin Allahumma. Siapa kita? Amin ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa'adin ni'ama wa likamin majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anzil alaina hidayah wal maghfirah. Allahumma anzil alaina inayah wal maghfirah. Allahumma anzil alaina rizqan katsiran halalan thayyiban. Allahumma tim alaina ya Allah bi husnil khatimah, bi sakaratil maut, nabi qaulina la ilaha illallah. Wa la taqim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal salihin jamil malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'al ala alina wa li awladina wa li dhurriyyatina min ahlil jannah. Allahumma ja'al ala tuladana min ahlil ilmi min ahlil jannah. Allahumma ba'idnal bala wal waba wal fasha wal munkar wal fitnah minas syayatin wal jin wal ins. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang
Amit sewu, sebelum saya tutup, sebelah kanan ireng-ireng pagar nusa ya. Pagar nusa ya. Santri dilarang ingah-ingi, saya paling nggak seneng kalau ingah-ingi. Kudu jagoan, bro. Dunia itu kita pegang dengan kecerdasan. Oh, modal brewok tok ya boy. Oke, siap. Kita song-song 1-2 abad berikutnya, siap. Dilarang ingah-ingi, mana ingah-ingi awas ya. Oke. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Semoga dengan adanya mutiara hikmah yang disampaikan oleh beliau menjadi sentuhan rasa yang mendalam untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan